Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi telnet pada router. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi telnet pada router. Nah, jadi fungsi telnet adalah di sini kalau sebelumnya kita misalnya selalu mengkonfigurasi di router misalnya melalui menu CLI, atau di kehidupan nyata misalnya kita meremote atau mengkonfigurasi router itu melalui kabel konsol yang dikoneksikan ke PC. Nah, untuk kali ini kalau misalnya kita ingin mengkonfigurasi di PC yang lain, misalnya di PC 10 yang masih terkoneksi pada jaringan yang sama. Nah, ini apakah bisa? Karena kan biasanya kalau untuk konfigurasi itu harus menggunakan kabel konsol yang ini, ya. Nah, dengan adanya telnet atau SSH, jadi kita bisa mengkonfigurasi router tidak harus selalu menggunakan kabel konsol. Jadi bisa di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk SSH mungkin harus ada internet. Nah, kalau yang untuk telnet kita bisa mengkonfigurasinya di jaringan yang sama, misalnya di PC 10 ini. Baiklah, langsung saja kita ke router yang ada di gedung A. Kita klik dulu, kita konfigurasi telnetnya di sini. Masuk pada CLI. Nah, lalu kemudian kita ketikkan. Nah, di sini kita ketikkan line VTY, kemudian ada muncul 0 sampai 15 plus line number. Nah, di sini artinya untuk berapa orang saja agar bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Jadi kita akan mengizinkan berapa orang banyaknya user yang bisa masuk ke telnet untuk mengkonfigurasi router ini. Nah, misalnya kita berikan angka 0 spasi 2. Nah, ini artinya terdapat 3 user yang bisa terkoneksi ke telnet ini secara bersamaan, karena dari angka 0, 1, 2 itu berarti ada 3 user. Nah, lalu kemudian harus memberikan password. Di sini kita ketikkan password. Passwordnya mau apa? Misalnya kita ketikkan admin. Nah, kemudian di sini kita ketikkan login. Nah, di sini artinya saat kita akan masuk pada telnetnya, maka kita akan memasukkan passwordnya. Lalu kemudian kita ketikkan transport input telnet. Nah, di sini artinya kita akan melakukan transport telnet, tetapi apabila kita mengetikkannya misalnya di sini all, maka transportnya bisa untuk telnet, bisa juga untuk SSH. Atau jika kita mengetiknya hanya transport input saja, nah maka ini pun bisa dianggap sebagai bisa telnet, bisa SSH, atau bisa dianggap transport input all. Nah, untuk kali ini kita coba ketikkan untuk yang telnet. Kemudian exit. Nah, itu untuk konfigurasi. Selanjutnya kita coba di komputer. Nah, misalnya kita akan mencoba meremote router ini pada PC 10. Kita klik. Kemudian pada desktop, kemudian kita akan meremotenya melalui telnet atau SSH client, kita klik. Nah, kemudian di connection tipenya kita pilih telnet. Nah, terus di sini untuk IP address-nya kita inputkan saja IP address yang berada pada gedung A ini, bisa IP pilihan 10, 20 dan seterusnya sampai 50. Kita coba saja IP yang berada di pilihan 10, 10.10.10.1. Kemudian klik connect. Nah, sudah masuk kita pada telnet. Kemudian kita inputkan passwordnya. Tadi ketika membuat, kita passwordnya yaitu admin. Nah, untuk password ini ketika kita mengetik tidak akan ditampilkan. Nah, kita sudah mulai masuk ya di sini ya. Kita coba masuk ke menu privileger.
Nah, di sini kita tidak bisa masuk ke menu privileger. Di sini no password set karena memang tadi kita belum men-setting pada router. Nah, terlebih dahulu mari kita setting ya. Kita masuk lagi ke router gedung A. Kita ketikkan di sini mengaktifkan secret, enable secret. Misalnya passwordnya admin 12345. Kita coba lagi masuk ke desktop. Nah, kita coba ketikkan lagi ini enable untuk masuk ke privileger. Passwordnya tadi admin 12345. Nah, ini sudah masuk ke privileger ya. Selanjutnya kita coba masuk ke menu configuration global atau global configuration. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mengkonfigurasi di telnet pada PC 10 ini. Jadi di sini kita tidak harus lagi menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi router. Sekarang kita bisa menggunakan telnet untuk konfigurasi router. Di video selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi SSH. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.